Halo Sobat Micin, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, karena kali ini kita akan masuk ke salah satu bagian yang cukup menegangkan di Kusuria no Hitorigoto. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa kita recap dulu sedikit episode sebelumnya, supaya kalian yang baru bergabung bisa tahu di mana kelanjutan cerita kali ini dimulai. Di episode sebelumnya, kita mulai melihat bagaimana kondisi selir Lishu semakin memburuk. Saat Kanan datang membawakan makanan, Lishu mulai merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seolah ada suara yang terus membisikkan pikiran-pikiran gelap ke dalam benaknya. Meski sempat ia abaikan, pikiran itu terus kembali dan perlahan mulai menguasai dirinya. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diduga. Di dalam makanan yang dibawakan Kanan, Lishu merasa ada kerikil dan potongan batu di dalam mangkuknya. Sulit untuk memastikan apakah itu benar-benar ada atau hanya halusinasi yang mulai mengganggu pikirannya. Namun yang jelas, sejak saat itu emosi Lishu akhirnya meledak. Semua rasa takut, tekanan, dan penderitaan yang selama ini ia pendam justru diluapkan kepada Kanan, dayang yang paling setia berada di sisinya. Bahkan saat Kanan mencoba menenangkannya, Lishu malah mengusir satu-satunya orang yang selama ini masih peduli padanya. Setelah itu, sebuah suara dari lantai atas menara memanggil namanya. Suara itu memberitahu bahwa pintu menuju puncak menara kali ini tidak dikunci. Dan tanpa sadar, Lishu pun berjalan naik ke atas menara itu dengan kondisi mental yang sudah sangat rapuh. Di sanalah, ia kembali bertemu dengan sosok yang selama ini diam-diam sering menemani berbicara. Dan ternyata, sosok itu adalah wanita putih yang selama ini menjadi desas-desus di istana. Lalu, tepat sebelum episode berakhir, Lishu terlihat sudah berdiri di ujung paling atas menara. Dan dari titik itulah, cerita kita kali ini akan berlanjut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menunggu update di channel ini. Dan kalau kalian ingin ikut mendukung perkembangan channel ini, link donasinya sudah ada di deskripsi. Oke kalau begitu, siapkan camilan, cari posisi paling nyaman, karena sekarang kita akan masuk ke dunia Kusuria no Hitorigoto, volume 6, chapter 16. Begitu mendengar kabar itu, Mao Mao dan Jinshi langsung memacu kuda menuju menara. Tak ada waktu lagi untuk menyiapkan kereta, mereka langsung menyambar kuda yang dibawa si pembawa pesan, dengan Jinshi yang memegang kendali. Mao Mao bahkan tidak meminta izin saat langsung melompat duduk di belakangnya. Jinshi hanya berucap singkat, "Kita akan melaju cepat, jangan sampai jatuh." Mao Mao menganggap itu sebagai lampu hijau. Ia pun membenamkan wajahnya ke punggung Jinshi yang wangi parfum sambil berpegangan erat agar tidak terpental. Sesampainya di istana, Jinshi melepas topengnya. Ia bahkan merasa membuang-buang waktu hanya untuk menunjukkan tanda pengenal resminya. Kuda mereka sama sekali tidak melambat saat menuju menara tempat selir Lishu dikurung. Kerumunan sudah memadati area di depan pagoda. Selain para penjaga, ada pejabat yang sibuk menonton dan para dayang yang berbisik-bisik, sementara para prajurit berusaha menahan mereka agar tidak mendekat. Begitu para dayang melihat sosok Jinshi, wajah mereka langsung memerah. Sampai akhirnya mereka melihat Mao Mao dan tatapan mereka berubah jadi penuh amarah. Namun Mao Mao dan Jinshi tidak peduli. Tak ada waktu untuk meladeni orang-orang seperti mereka. Di lantai paling atas pagoda, terlihat seorang wanita muda dengan rambut berantakan sedang menatap ke kejauhan. Itu selir Lishu. Mao Mao tidak bisa memastikan apa yang sedang ia lakukan. Selir Lishu tampak seperti mencoba meraih sesuatu. Tangannya terulur ke arah langit. Apa yang dia lakukan di atas sana? Pikir Mao Mao. Bangunan itu sudah sangat tua sampai lantainya saja berderik saat diinjak. Mao Mao sulit percaya selir yang pemalu itu mau naik ke lantai paling atas kemauannya sendiri. Namun, jarak mereka terlalu jauh untuk melihat ekspresi wajahnya atau menebak apa tujuannya. "Biarkan aku lewat, biarkan aku masuk," teriak sebuah suara yang sangat dikenal. Mao Mao menyadari bahwa wanita yang sedang ditahan oleh penjaga adalah kepala dayang selir Lishu. Ia merentangkan tangannya sekuat tenaga, seolah ingin meraih pintu menara, tapi para penjaga tetap menahannya. "Nona Lishu." Pakaian wanita itu kotor penuh lumpur. Anehnya, lumpur itu tidak tampak seperti bekas jatuh saat dihadang penjaga, malah terlihat seperti ada yang sengaja melemparinya. Tapi bukan hanya kepala dayang yang ada di sana. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan selir Lishu di atas sana?
Basen datang berlari dengan napas terengah-engah. Dia pasti sudah mendengar kabarnya juga. Mungkin dia sedang berlatih saat kabar itu sampai, karena dia memakai seragam bela diri, bukan pakaian resminya yang biasa. Kehadiran pemuda yang berteriak-teriak ini menambah kekacauan di tengah kepanikan si kepala dayang. Sekarang para penjaga harus berurusan dengan Basen yang memaksa masuk ke pagoda. Mereka mencoba mendorongnya mundur, tapi malah mereka yang terseret oleh kekuatannya. Kekuatan yang luar biasa itu lagi, batin Mau Mau. Ia sudah pernah merasakannya sendiri di ibu kota barat, tapi ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan fisik. Namun ia tidak bisa memikirkan itu sekarang. Mereka harus segera bertindak menyelamatkan selir Li Shu. Tenanglah, sebuah suara jernih dan berwibawa menggema. Basen dan kepala dayang itu seketika terdiam dan menoleh ke arah pemilik suara, Jinshi. Jinshi menyerahkan kendari kudanya kepada salah satu prajurit, lalu melangkah mendekati mereka. "Biar aku yang pergi." Tapi, kepala dayang itu berbata-bata. "Aku bilang biar aku yang urus." Ekspresi Jinshi tak terbantahkan. Kepala dayang itu jatuh terduduk lemas di tanah. Ada bekas merah di wajahnya dan butiran nasi di rambutnya. Apakah ada yang merundungnya? Mau bertanya-tanya. Itu sangat mungkin terjadi. Tak perlu berada di istana belakang untuk menemukan orang-orang jahat. Dengan rumor bahwa majikannya ditahan atas tuduhan perselingkuhan, tak heran jika kepala dayangnya ikut menjadi sasaran kemarahan orang lain. Sejauh pengamatan Mau, wanita ini adalah satu-satunya dayang yang menemani Li Shu. Artinya, selama ini dia mengurus sang selir sendirian saja, tanpa bantuan siapapun. Mau teringat dulu ia sempat mengira wanita ini hanyalah pencicip makanan yang menyebalkan. Ia tak menyangka seseorang bisa berubah sedalam itu demi majikannya. "Mengapa kau meninggalkan selir sendirian? Apa kau sedang mengambilkan makanannya?" tanya Jinshi. Suaranya tidak lembut, tapi tidak juga dingin. Sikap Jinshi yang tenang sepertinya membantu si kepala dayang itu untuk menguasai dirinya kembali. Ia menjawab, "Nona Li Shu sedang sangat depresi belakangan ini. Kondisinya melemah, mungkin karena ia tidak bisa meninggalkan kamar dan tidak mendapat udara segar. Kurasa hari ini dia sudah mencapai batasnya. Dia mengusirku dari kamar, sepertinya dia sudah tidak percaya lagi pada siapapun." "Jadi kau pergi sampai dia tenang?" "Benar Tuan, lagi pula aku harus berganti pakaian. Walaupun sekarang sepertinya aku harus ganti baju lagi," ucapnya sambil menatap roknya yang kotor. Jinshi mengangguk, lalu melangkah menuju pintu menara. "Aku ikut denganmu," seru Basen sambil menyusul Jinshi. Namun Jinshi menghentikannya dengan satu tatapan tajam. "Tidak perlu, ini bukan tugasmu." Basen mencemerut, tangannya mengepal kuat. Dia tidak salah, pikir Mau. Berbeda dengan Jinshi yang mengenal selir Li Shu secara pribadi karena pernah bekerja di istana belakang, Basen hanya menemani sang selir saat perjalanan ke wilayah barat. Apapun perasaan yang Basen miliki untuknya, mengurusi selir bukan urusannya. Tapi Basen memotong dengan wajah pedih. "Kau adalah ajudanku, kau paham apa artinya itu kan?" Basen terdiam 1000 bahasa. "Pikirkan skenario terburuk dan bersiaplah, hanya kau yang bisa melakukannya." Dengan kata-kata itu, Jinshi menghilang ke dalam menara. Dia benar-benar mempercayai orang ini, batin Mau. Dia tidak tahu apakah Jinshi membuat pilihan terbaik atau tidak, tapi dia tahu itu keputusan yang sulit. Dan Mau sadar ia juga harus melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Basen tampak termenung sejenak, lalu memanggil salah satu pejabat dan mulai memberikan instruksi. Mau rasa dia mendengar Basen meminta dikumpulkan semua selimut dan kasur yang ada. Meskipun Li Shu berada terlalu tinggi, hingga kasur-kasur itu mungkin tidak akan banyak membantu. Sementara itu, Mau melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Mau. "Apakah selir Li Shu menunjukkan perilaku aneh lainnya?" tanya Mau sambil mengusap punggung si kepala dayang. Mau memperhatikan luka gores di pipi wanita itu, dan bertanya-tanya apakah Li Shu sempat mengamuk. Biasanya dia sangat penurut, tapi jika dia sedang paranoid, hal itu tidak mengherankan. "Aku tidak tahu apakah ini aneh, tapi belakangan ini dia tampak sangat tertarik pada langit-langit. Sepertinya dia terganggu oleh sebuah lubang pada kayu bangunannya. Apakah ada sesuatu di lantai atas yang mengganggunya? Apakah itu alasan dia naik ke lantai paling atas? Kurasa ada seseorang di lantai atas kami. Terkadang ada bau aneh di kamar kami, dan sepertinya bau itu berasal dari atas." "Bau aneh?" "Iya, seperti parfum tapi belum pernah kucium sebelumnya. Aku tidak terlalu suka, tapi Li Shu sepertinya menyukainya. Dia sering duduk di tempat yang baunya paling menyengat." Mau mengiringkan kepalanya lalu menoleh ke arah salah satu penjaga. "Apakah ada orang lain di menara itu?"
Para penjaga saling berpandangan dengan wajah pucat. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu, tapi tidak berani mengatakannya. Apakah ada orang lain? Mau mendesak, namun jawaban datang dari sumber yang tak terduga. Bukan apakah, tapi justru ada. Seorang pria berkacamata, membawa sempoa dan berambut kusut berjalan mendekat. Padahal aku sudah meminta, jika ada orang lain yang ditempatkan di menara itu, mereka harus dijauhkan sejauh mungkin darinya. Itu adalah Lahan, yang bicaranya seperti sedang menegur para penjaga secara halus. Maaf tuan, menara itu tua. Lantai-lantai atas sepertinya sudah tidak layak digunakan. Yah, lagi pula aku tidak menyangka akan ada orang lain yang akhirnya di sana. Apalagi seorang selir. Apa maksudmu? Potong Mau. Hanya melakukan yang diminta, agar tidak menjadi insiden diplomatik, kau sendiri tahu. Insiden diplomatik? Mau sama sekali tidak paham arah pembicaraannya. Apa hubungannya semua ini dengan kejadian sekarang? Sudah kubilang, harusnya kau ikut saat aku bertemu si cantik dari barat itu. Dia yang memintaku melakukan ini. Si cantik dari barat? Maksudmu utusan khusus itu? Kecilkan suaramu, tegur Lahan sambil membekap mulut Mau. Para penjaga sepertinya tidak mendengar, tapi kepala dayang selir Li Shu bereaksi. Utusan khusus? Itu mengingatkanku pada sesuatu. Ada apa? Tanya Mau cepat. Tadi kau tanya apakah ada sesuatu yang aneh terjadi pada Nona Li Shu. Aku baru ingat. Iya, apa itu? Mau mencengkeram bahu wanita itu, hampir mengguncangkan tubuhnya karena tidak sabar. Salah satu dayang melepaskan seekor burung putih pemberian dari utusan itu. Burung? Terus bagaimana dengan cerminnya? Mau selama ini mengira para utusan itu memberikan cermin besar untuk setiap selir tingkat tinggi. Apa Li Shu tidak mendapatkannya? Kami memang menerima cermin, tapi Nona Li Shu juga diberi sepasang burung karena dia yang paling muda. Para utusan berpikir mungkin dia merasa kesepian karena jauh dari orang tuanya. Dan mereka pikir burung bisa menghiburnya. Mungkin saja, tapi Nona Li Shu selalu bersin setiap kali menyentuh bulu hewan, jadi dia jarang melihat burung-burung itu. Dia merasa bersalah karena tidak bisa merawat mereka dengan baik, jadi dia memberikannya kepada salah satu pelayan. Beberapa waktu lalu, saat Nona Li Shu tidak di tempat, pelayan itu melepaskan burungnya. Bahkan sepertinya dia melepaskan keduanya. Burung-burung itu dilepaskan. Mau melasa kepingan teka-teki ini mulai menyatu. Dia memeras otaknya, berusaha mengingat mengapa hal ini terasa sangat penting. Mungkinkah? Burung-burung itu bukan merpati kan? Bisa jadi. Aku belum pernah melihatnya langsung, jadi tidak yakin. Tapi sepertinya aku pernah mendengar suara deruknya. Merpati tahu jalan pulang. Kertas dari novel yang disalin Li Shu digulung seperti tali. Bagaimana jika kertas itu sebenarnya diikatkan di kaki merpati? Ada satu hal lagi. Waktu perjamuan untuk para utusan musim panas lalu, apakah ada seseorang yang bicara padamu? Bukan salah satu utusannya, tapi pelayan mereka. Kalau dipikir-pikir, di antara para dayang ada seseorang yang sempat berkata, pria-pria dari barat itu sangat dermawan dan ganteng sekali. Aku tidak percaya bisa melewatkan hal ini. Batin Mau kesal. Dia sempat yakin bahwa buku itu dijual oleh karavan yang lewat. Masuk akal memang, seseorang dari barat pasti bisa mendapatkan hasil terjemahan lebih cepat daripada orang di ibu kota. Tapi para utusan itu datang ke perjamuan khusus untuk mempromosikan diri mereka kepada kaisar dan adik laki-lakinya. Tentu saja mereka akan menyelidiki para wanita istana terlebih dahulu untuk mencari informasi. Dan mereka pasti akan mengincar yang terlihat paling lemah. Jika dalam pengintaian itu mereka memutuskan bahwa Li Shu adalah selir yang paling mudah dimanipulasi, itu menjelaskan mengapa mereka menjadikan Li Shu sebagai target setelahnya. Kita telah dipermainkan. Mau harusnya sadar lebih awal, apalagi setelah salah satu utusan terbukti terlibat dengan klan Shi dan berhasil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang bukan waktunya menyesal. Baiklah Lahan, siapa sebenarnya yang ada di dalam tower itu? Sebagai jawaban, Lahan mendekat ke arah Mau dan membisikkan sebuah nama. Saat mendengarnya, keringat dingin langsung membasahi tubuh Mau. Si putih abadi, The White Inemon, dari sekian banyak orang, kenapa harus dia? Hal itu membuat Mau semakin penasaran dengan bau aneh yang tercium di kamar sang selir. Mengingat betapa luasnya pengetahuan wanita putih itu tentang obat-obatan, sangat mungkin dia mencampurkan sesuatu ke dalam dupa untuk mengaburkan akal sehat Li Shu. Mau menyelinap melewati Lahan dan langsung berlari menuju menara. Ia tak melihat batang hidung Basen. Sepertinya pemuda itu benar-benar menanggapi serius peringatan Jinshi untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Lagi pula Mau tak punya waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang.
ia harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada selir Lisu. Ia menerobos para penjaga yang terperangah dan masuk ke dalam menara. Lorong, tangga. Rasanya sudah cukup untuk membuat kepalanya pening. Ia baru sadar telah sampai di lantai paling atas saat melihat beberapa pria sudah berdiri di sana. Jinshi berdiri di depan sebuah pintu yang terbuka lebar. Di baliknya terdapat balkon tempat Li Shu berdiri dengan tatapan mata yang kosong. Jinshi berusaha bicara padanya dengan tenang. Kondisi balkon itu sudah sangat rapuh. Li Shu mungkin cukup ringan untuk ditopang, tapi jika Jinshi mencoba melangkah ke sana, kakinya bisa langsung menjebol lantai kayu itu. Jinshi jelas berharap bisa membujuknya kembali masuk ke dalam bangunan, tapi sepertinya itu tidak berjalan mulus. "Jangan bergerak, menjauh dariku," gumam Li Shu. Apa yang sebenarnya dia lihat? Kepalanya bergetar kecil, wajahnya meringis ketakutan. Padahal ada seorang pria tampan dan memesona di hadapannya, tapi Li Shu justru terlihat tersiksa seolah sedang melihat sosok monster. Matanya benar-benar buta akan ketampanan Jinshi. Dia sedang melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan di dalam pikirannya. "Selir," panggil Jinshi lembut, tetap berusaha agar tidak semakin mengejutkannya. Rencananya sudah benar, jika dia bisa terus mengajak Li Shu bicara sampai kesadarannya pulih, mungkin dia akan berhasil. Mau berdiri diam di belakang Jinshi. Terlalu berisiko bagi pria itu untuk melangkah ke balkon. Jika mereka ingin mendekati Li Shu, Mau adalah pilihan yang lebih tepat. "Biarkan aku saja," ucap Mau. "Heh, tunggu," seru Jinshi, tapi Mau menepis tangannya. Sejujurnya Mau juga tidak ingin melakukan ini. Bagaimana kalau kakinya menjebol lantai? Dan sebenarnya apa sih yang dilakukan selir ini di tempat setinggi ini? Segudang pertanyaan pahit melintas di benak Mau, tapi layaknya orang bodoh, ia tetap maju tanpa memedulikan konsekuensinya. Ia sudah terlanjur basah, dan ia akan menjalaninya sampai akhir. Hanya satu pikiran yang kini menguasainya. Karena sudah sejauh ini, ia harus menolong selir Li Shu. "Selir," panggilnya. "Nona Aduo sudah menunggumu." Itu adalah pilihan kata yang cerdas. Menyebut nama keluarganya saat ini hampir pasti akan memberikan hasil yang sebaliknya. Dan bahkan kehadiran Jinshi pun tidak membuahkan hasil. Maka Mau memanggil nama orang yang paling dipercaya sang selir saat ini. Pilihan itu membuat sang selir tersentak. "Nona Aduo?" Ia tampak tidak menunjukkan rasa takut saat mendengar nama itu. "Benar, beliau akan segera sampai. Anda harus berganti pakaian sebelum beliau tiba." Mau berhati-hati untuk tidak langsung menyuruh Li Shu kembali masuk. Ia hanya perlu selir itu bergerak mendekat ke arahnya di atas balkon. Tetap tenang dan melangkah saja. Tapi semuanya tidak pernah semudah itu. Aroma pahit manis tiba-tiba tercium oleh Mau. Sesuatu melintas di sampingnya tanpa suara langkah kaki sedikit pun. Begitu menyatu dengan alam, hingga awalnya tidak ada yang bereaksi. Wanita putih itu melewati mereka sehalus hembusan angin. Jinshi adalah yang pertama menyadari kehadirannya. Ia bergerak untuk mencegahnya, tapi... Gahahaha! Terdengar tawa yang melengking dan menusuk telinga. Hanya itu yang ia lakukan, tertawa. Mata merahnya hampir terpejam. Suaranya terdengar seperti binatang liar. Suara itu membuat bulu kuduk Mau merinding. Secara refleks ia menulurkan tangan ke arah selir Li Shu, tapi ia terlat. Dalam kondisinya yang rapuh, tawa itu sudah cukup untuk mengguncangkan Li Shu. Wajahnya meringis ketakutan, dan ia jatuh terjerembab ke belakang menabrak pagar balkon. Pagar yang rapuh itu tidak mampu menopang berat badan Li Shu yang ringan. Li Shu pun jatuh terjungkal ke udara kosong. Mau menerbus melintasi balkon, namun lantai kayu di bawahnya hancur dan ia pun ikut terjatuh. Tepat saat ia mengira akan merasakan hentakan angin kencang di seluruh badannya, ia justru merasakan tekanan kuat di perutnya. Tidak, Jinshi berhasil menangkapnya di detik akhir. Jinshi menangkapnya, tapi Mau gagal menangkap Li Shu. Tangan Mau hampa, dan Li Shu telah jatuh menghilang. Jadi beginilah semuanya berakhir. Li Shu tersenyum. Tubuhnya melayang jatuh menembus udara. Sebentar lagi ia akan menghantam tanah dan masuk ke dalam tidur panjang yang takkan pernah berakhir. Tiba-tiba, pemandangan di sekelilingnya yang tadi tampak kabur menjadi sangat tajam dan jelas. Ia bisa melihat balkon yang runtuh dan si apoteker, gadis yang biasanya bersikap sangat cuek itu. Li Shu baru sadar, sepertinya tadi ada seseorang yang mengajaknya bicara. Itu pasti si apoteker. Li Shu terjatuh sebagai orang yang tidak dicintai siapapun. Orang yang tidak dibutuhkan. Selama ini ia hanya dianggap sebagai penghalang. Jadi mungkin memang lebih baik jika ia tidak ada sekalian. Setelah ini ia tidak akan diejek lagi, ditertawakan atau diabaikan. Tidak akan ada lagi orang yang meliriknya dengan senyum penuh kekejaman. Namun perjalanan menuju tanah ini terasa sangat lama.
Begitu lama hingga ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah menumbuhkan sayap dan terbang seperti burung? Tidak. Lebih baik buang jauh-jauh hayalan itu. Mimpi hanya akan membuat kenyataan terasa lebih sulit untuk ditanggung saat kita sadar nanti. Ia memejamkan mata, bersiap menyambut ajalnya saat sebuah suara terdengar. Selir! Suara itu terdengar akrab. Suara siapa itu? Tanpa sadar ia menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat seorang pria berdiri di atas atap bangunan yang bertingkat-tingkat. Pria itu sudah dewasa, tapi belum cukup umur untuk memiliki janggut atau kumis. Garis-garis wajahnya yang sensitif membangkitkan sesuatu dalam ingatan Li Shu. Itu adalah pemuda yang telah menyelamatkannya dari singa saat berjamu di ibu kota barat. Li Shu belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Ia sudah memikirkannya berkali-kali, tapi tidak pernah sempat melakukannya. Ia tadinya berniat mengirim surat suatu saat nanti. Tapi dipikir lagi, ia senang tidak jadi melakukannya. Ia akan merasa sangat bersalah jika kecurigaan buruk yang menimpa dirinya ikut menyeret si pemuda itu juga. Namun ia berharap, sekarang saat semuanya sudah terlambat, ia berharap setidaknya bisa memberitahu pemuda itu betapa ia sangat berterima kasih. Li Shu membuka mulutnya. Pemuda itu tidak akan mungkin mendengarnya, tapi ia pikir setidaknya ia bisa menyampaikan dua kata sederhana itu. Terima kasih. Namun sebelum bibirnya bergerak, pemuda itu melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Ia mulai berlari di atas atap, genting-genting tua hancur di bawah kakinya. Bongkahannya beterbangan lepas. Meskipun pijakannya tidak stabil, pemuda itu melompat. Ia terbang di udara dan menangkap Li Shu. Apa yang dia lakukan? Mungkin kepalanya sedikit tidak beres. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa selamat jatuh dari ketinggian seperti ini. Bahkan prajurit terlatih pun tidak akan sanggup, apalagi sambil mendekap beban orang lain. Namun pemuda itu memeluk Li Shu erat-erat dalam dekapannya. Mengapa dia mau memeluknya? Mengapa dia mau memegangi wanita muda yang tidak berharga ini? Ini sia-sia. Ini hanya akan membawa mereka berdua menuju kematian. Li Shu berharap pemuda itu tidak melakukan ini. Mengapa dia melakukannya? Air mata mengucur dari mata Li Shu. Tapi pemuda itu, seolah tidak peduli dengan apa yang dirasakan Li Shu, justru tersenyum kanggung. Lalu terdengar dentuman besar. Kaki kiri pemuda itu menghantam atap di bawah mereka, tapi hanya sesaat, dan kemudian mereka terjatuh lagi dengan posisi kaki yang terkilir ke arah yang aneh. "Hentikan!" ucap Li Shu. Tapi sebelum kata hentikan keluar, pemuda itu sudah mengendang atap berikutnya dengan kaki kanan yang masih berfungsi. Kekuatan tendangannya pasti sangat besar, karena Li Shu melihat beberapa genting atap langsung terlepas. Dedaunan bergerisik saat mereka jatuh menembus dahan-dahan pohon. Li Shu mencium aroma dedaunan segar. Mereka jatuh di antara pohon-pohon besar yang mengelilingi menara itu. Pemuda itu tetap memegangi Li Shu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencoba menggapai dahan. Namun momentum jatuh mereka terlalu kuat, pegangannya lepas. Ia mendecak kesal saat kuku-kukunya mencakar batang pohon. Jatuh mereka akhirnya terhenti dengan hentaman besar lainnya. Ada benturan, tapi tidak ada rasa sakit. Li Shu ternyata tidak menghantam tanah, melainkan si pemuda berada di atasnya, melindunginya, dan di bawah pria itu terdapat tumpukan kasur. Saat Li Shu melihat sekeliling, ia baru sadar bahwa di mana-mana sudah tersebar banyak kasur. Kedua kaki pemuda itu patah, kuku-kuku di tangan kirinya tercabut, dan jari-jarinya berdarah. Dan meskipun mereka mendarat di atas tumpukan kasur, itu tetap tidak cukup untuk melindungi punggung si pemuda dari cedera parah akibat benturan saat mendarat. Kondisinya benar-benar hancur, tapi dia masih mengenakan senyum canggung yang sama. "Kenapa?" tanya Li Shu. Ia tak mampu mengutarakan pertanyaan itu secara utuh. "Kenapa kau menyelamatkanku? Kenapa tidak biarkan aku mati saja?" Li Shu tidak tahu harus berbuat apa menghadapi seseorang yang rela menghancurkan tubuhnya sendiri demi melindunginya. Tangan kanan pemuda itu, satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak terluka, entah mengapa gemetar. Perlahan ia menjauh dan melepaskan dekapannya. "Apakah Anda terluka, Nona?" tanyanya. Kenapa?" Li Shu masih belum bisa merangkai kata-kata lain. Air mata mengaburkan pandangannya, dan yang bisa ia lihat hanyalah wajah tersenyum pemuda itu yang tampak samar. "Apakah ada bagian yang sakit?" tanya pemuda itu lagi. "Tidak, bukan itu alasan kenapa ia menangis." Li Shu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Saya mohon maaf karena telah lancang menghadap Anda dalam keadaan sekotor ini. Keadaannya sedang darurat." "Tidak." Li Shu sama sekali tidak peduli soal itu.
Saya sudah berusaha berhati-hati agar tidak menggunakan kekuatan terlalu besar. Namun jika Anda tetap mendapati luka bemam pada tubuh Anda, tolong jangan ragu untuk menghukum saya. Li Shu kehilangan kata-kata. Bagaimana bisa pemuda ini berkata seperti itu? Lengan yang tadi mendekapnya terasa begitu kuat namun lembut. Bagaimana mungkin ia bisa menghukumnya karena itu? Sebuah isakan lolos dari bibir Li Shu, membuat wajah pemuda itu tampak cemas. Tidak, tidak, seharusnya dia tidak mengkhawatirkanku. Seharusnya dia memikirkan tubuhnya sendiri yang patah tulang. Kenapa kau repot-repot menyelamatkanku? Tanya Li Shu akhirnya. Kaisar pasti akan membuang selir yang dicurigai tidak setia. Sia-sia bagi pemuda ini mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkannya. Anda tidak boleh merendahkan diri seperti itu. Menyelamatkan Anda adalah hal yang sangat berharga. Itulah alasan saya melakukannya. Ia mengangkat satu tangannya yang masih sehat dan malu-malu menyeka air mata yang membanjiri pipi Li Shu. Saya hanya ingin Anda bahagia, itu saja. Mungkin keinginan itu pun terlalu ambisius bagi seorang prajurit biasa. Senyum itu lagi. Bibir Li Shu bergetar. Saat ini ia hampir tidak memakai riasan. Matanya sembab dan wajahnya pasti sudah merah padam. Ia malu pemuda itu melihatnya dalam keadaan seperti ini. Dan rasa malunya justru membuat tindakan yang ia lakukan berikutnya menjadi semakin memalukan. Ia membenamkan wajahnya di dada pemuda itu. Li Shu, maksud saya, selir? Pemuda itu hampir panik. Li Shu bisa mendengar jantungnya berdegup kencang karena gelisah di dalam dadanya. Ini sudah melewati batas. Ia harus segera menjauh sebelum ada yang melihat mereka, atau kali ini ia benar-benar akan dicurigai berselingkuh dengan pemuda ini. Biasanya melakukan hal segila ini akan membuat jantungnya berdebar hebat dan darah mengalir deras ke kepalanya. Dan benar saja, nadinya berdenyut sangat cepat. Namun di saat yang sama ia merasa tenang berada di sana. Dengan wajah menempel di dada si pemuda yang tercium samar aroma kering namun juga aroma dedaunan segar seperti tunas yang baru tumbuh. Li Shu sangat berharap momen singkat ini bisa bertahan setidaknya 1 detik lebih lama. Benar-benar cerita yang konyol ya. Mau-mau bergumam sambil membolak-balik halaman novel tragedi romantis yang datang dari negeri jauh itu. Jinshu baru saja mengembalikan salinan asli buku itu kepadanya. Jinshi yang datang untuk mengantarkan buku tersebut hanya bersandar di rak buku sambil menatap langit dari balik jendela. Suasana di antara mereka sulit digambarkan. Meskipun mereka sedang berdua saja, Jinshi tidak menunjukkan sikap pemaksa seperti biasanya. Mau-mau tahu, pria itu sadar bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk itu. Selir Li Shu, atau lebih tepatnya mantan selir Li Shu, akan kembali menjadi biarawati atas perintah langsung dari kaisar. Aku curiga Yang Mulia sudah merencanakan ini sejak lama, ucap Jinshi. Ibu Li Shu adalah kenalan lama kaisar dan ahdu. Yang Mulia pasti menganggap Li Shu sudah seperti putrinya sendiri. Itulah alasan beliau memanggilnya kembali ke istana belakang dengan harapan entah bagaimana caranya Li Shu bisa hidup bahagia. Namun dunia tidak pernah baik hati. Usaha kaisar untuk membahagiakannya justru berbalik menjadi bumerang. Li Shu malah dirundung oleh saudara tirinya dan para dayangnya sendiri. Bahkan karena posisinya sebagai selir tingkat tinggi, nyawanya terancam. Mengurungnya di menara sebenarnya adalah bentuk belas kasih kaisar untuk melindunginya dari bahaya pembunuhan yang nyata. Kepala dayang Li Shu yang lama ternyata hanya ingin mencari majikan baru. Kemungkinan besar dia sudah menjalin kontak dengan utusan dari barat, lewat merpati, karena merasa tidak punya masa depan jika terus mengabdi pada Li Shu. Surat cinta itu hanyalah salah satu alat komunikasi mereka. Fakta bahwa Li Shu berakhir di penjara bersama wanita putih hanyalah sebuah nasib buruk. Mungkin Li Shu memang dilahirkan di bawah bintang yang malang. Di menara itu, Li Shu melihat hal-hal aneh akibat dupa beraroma pahit manis. Aroma yang sama tercium dari wanita putih itu. Dupa itu tidak ditemukan saat wanita itu digeledah sebelum masuk menara. Tapi saat mau-mau memeriksanya sendiri, ia menemukan seutas benang yang diikatkan ke salah satu gigi wanita itu. Wanita putih mencoba memutusnya dengan gigitan, tapi hal itu malah membuat semua orang penasaran. Saat ditarik, mereka menemukan kantong kecil berisi dupa. Ini adalah wanita yang rela meminum air raksa. Jadi bukan hal yang aneh jika dia menyembunyikan dupa di dalam perutnya. Dupa itu bisa sangat berbahaya jika Li Shu terus menghirupnya. Tapi Luo Men, ayah angkat mau-mau, mengatakan karena paparannya berhenti di tahap ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahwa tubuh Li Shu bereaksi sangat kuat terhadap obat-obatan semacam itu hanyalah salah satu bentuk kemalangan baginya.
Seorang selir tidak boleh dibiarkan menyebabkan keributan sebesar ini. Tidak ada selir yang bisa memicu kekacauan tanpa menerima konsekuensi. Maka dari itu ia dikirim ke kuil biarawati. Namun sebelum menjatuhkan hukuman, Kaisar sempat memanggil Mau Mau dan mengajukan 2 pertanyaan. Berapa lama sebuah rumor bisa bertahan? Mau Mau menjawab 75 hari, meski Kaisar menggeleng dan bersikeras bahwa waktu segitu tidak cukup untuk menjaga martabat istana. Lalu beliau bertanya, jika ada pria yang cocok untuk Li Shu, pria seperti apa dia? Suaranya benar-benar terdengar seperti seorang ayah yang mencari jodoh untuk putrinya. Begitulah sikapnya pada Li Shu, anak orang lain. Mau Mau hanya bisa membayangkan betapa protektifnya beliau saat tiba waktunya mencari jodoh untuk putrinya sendiri, Putri Ling Li. Untuk sesaat, Mau Mau teringat pada pria dengan bekas luka di pipi kanannya, tapi ia memilih untuk tidak mengatakannya. Salah bicara sedikit, kepalanya bisa melayang. Saya rasa itu bukan pertanyaan yang bisa saya jawab, Tuan. Tapi mungkin Anda bisa mempertimbangkan bahwa pria yang rela mematahkan kedua kakinya, mencabut kuku tangannya dan mengalami dislokasi bahu demi menyelamatkannya, layak mendapatkan imbalan. Memang benar, Ba Shen adalah orang yang paling menderita dalam insiden ini. Tanpa Ba Shen, Li Shu mungkin sudah hancur menghantam tanah. Ba Shen yang paham bahwa beberapa kasur saja tidak akan cukup untuk menolong wanita yang jatuh dari ketinggian, melakukan improvisasi. Alih-alih menumpuk semua kasur di satu titik, ia menyebarkannya di area jatuhnya Li Shu. Lalu ia sendiri yang menyerap semua benturan yang tidak bisa diredam oleh kasur-kasur itu. Dan Mau Mau sempat mengira Jin Shi lah yang paling masokis. Jin Shi mengklaim Ba Shen tidak merasakan sakit seakut orang lain, tapi tetap saja, satu hal yang pasti, Mau Mau tidak bisa membayangkan ada orang lain yang sanggup menyelamatkan Li Shu di saat kritis itu. Ia bisa membayangkan reaksi para wanita di distrik hiburan jika mendengar cerita ini. Ini takdir, seru mereka dengan mata berbinar. Lalu ada Li Shu, yang selalu dianggap Mau Mau sangat pemalu dan tertutup di depan pria, namun justru membenamkan wajahnya di dada Ba Shen sambil menangis. Mau Mau tidak bodoh untuk tidak paham apa artinya. Jin Shi pun dengan cepat mengusir semua orang dan menunggu dengan sabar sampai Li Shu selesai menangis. Hal itu memang membuat pengobatan Ba Shen tertunda, tapi pemuda itu sepertinya tidak keberatan sama sekali. Diputuskan bahwa Li Shu akan menghabiskan 1 tahun di biarawan. Setelah itu ia akan kembali ke keluarganya dan gelar selirnya dicopot. Namun keluarganya tidak akan dihukum. Sedangkan untuk Ba Shen, ia akan dikabulkan permintaan apapun yang ia inginkan. Baik itu barang atau seseorang, selama Kaisar mampu memberikannya, maka akan menjadi miliknya. Kaisar pun berpesan agar Ba Shen tidak perlu terburu-buru memutuskan. Ba Shen bisa menunggu sampai 1 tahun untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Mau Mau tersenyum getir. Pemuda dan wanita ini jatuh cinta dalam pandangan pertama, namun mereka sadar bahwa cinta sejati tidak pernah berjalan semulus di dalam buku cerita. Meskipun demikian, bagi Mau Mau ini bukanlah akhir yang buruk. Setelah semua kejadian ini, Mau Mau mencoba membaca ulang novel tragedi romantis itu, tapi tetap saja isinya tidak masuk akal baginya. Meski begitu, tidak semua urusan selesai dengan rapi. Utusan dari Barat meminta hak asuh atas wanita putih yang telah ditangkap sebagai kriminal. Alasannya, karena dia adalah salah satu agen Ayla. Ayla, utusan satunya lagi, wanita yang terlibat dalam penjualan senjata api Feifa kepada klan Shi. Wanita yang entah bagaimana masih saja terus menimbulkan masalah bagi mereka sampai sekarang. Tak hanya itu, sang utusan meminta sesuatu yang bahkan lebih berani lagi. Ia mendesak Lahan untuk memberinya suaka. Hal ini pasti menjadi kejutan besar bagi Lahan yang sedang sibuk mengurus perkebunan ubi jalarnya. Terlebih lagi, sang utusan punya ide gila tentang bagaimana cara suaka itu dilakukan. Ia meminta untuk masuk ke istana belakang. Aku tidak perlu menjadi selir tingkat tinggi, katanya. Status selir menengah pun sudah cukup. Harus diakui, itu adalah cara yang lebih aman untuk memasukkannya ke dalam negeri daripada menyatakan secara terang-terangan bahwa ia diberikan suaka politik. Satu hal yang aku tidak tahu adalah seberapa banyak dari ucapannya yang benar, pikir Mau Mau. Ia ingin melupakan semuanya dan tidur siang. Tapi selama Jin Shi masih ada di sana, ia tidak bisa melakukannya. Ia berharap pria itu cepat-cepat pulang. Di sisi lain, Jin Shi sepertinya sama sekali tidak berniat pergi. Pria itu mungkin bukan tipe yang suka bicara jujur, tapi dia tampak sedang memikirkan banyak hal. Apa ini? Tanyanya sambil memungut sebuah buku yang kondisinya cukup mengenaskan. Buku itu sepertinya membuat Jin Shi bingung dengan halaman-halaman penuh karakter yang terlihat seperti cacing tanah kering. Bagaimana menurut Anda? Tanya Mau Mau. Apakah ini permainan Go? Ucap Jin Shi sambil memicingkan mata melihat barisan lingkaran hitam dan putih yang berantakan.
Jangan bilang ini milik si ahli strategi itu. Benar, Tuan. Lahan telah memaksanya menerima buku itu sebagai imbalan informasi tentang utusan itu, dengan asumsi bahwa Mau Mau pasti kenal seseorang di percetakan. Mau Mau sendiri tidak yakin mereka mau mencetaknya, apalagi setelah Mau Mau memborong buku yang awalnya akan mereka gunakan sebagai sumber cetakan. Bahkan jika mereka mau, mereka harus bisa membaca teksnya dulu, dan itu sepertinya hambatan terbesar. Biasanya, Mau Mau akan langsung melemparkan benda itu kembali ke wajah lahan. Tapi anehnya ia justru mendapati dirinya menerima buku kecil yang menyedihkan itu. Jinshi tampak agak terkejut juga. Mau Mau mendengus seolah berkata, "Jangan dipikirkan," lalu menatap jemurannya yang tak kunjung kering karena musim hujan. Sampai kapan percakapan ini akan berlanjut? Sebenarnya, Mau Mau berharap suasana seperti ini bisa bertahan selamanya. Ia juga berharap Jinshi tidak menggelitiki telapak kakinya. Ia duduk bersimpuh dengan hati-hati agar Jinshi tidak bisa melihat kakinya. Jinshi sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Mau Mau, karena ia tersenyum penuh arti. Pria itu benar-benar tahu cara membuatnya kesal. Mau Mau baru saja memberikan tatapan tajam yang seolah berteriak, "Pulanglah," saat pintu tiba-tiba terbuka. "Oh, halo Paman." Itu adalah Chou. Jinshi hanya mengangguk dan mengangkat tangan sebagai sapaan. Chou berlari masuk ke dalam toko, mengabaikan betapa sempitnya ruangan dengan 3 orang di dalamnya. Mau Mau baru saja bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan bocah itu saat Chou mengusapkan jari di sepanjang punggung Mau Mau, membuat bulu kuduknya merinding. "Paman mau tahu sesuatu tidak?" Si bintik-bintik ini tidak tahan kalau punggungnya diusap seperti tadi. Lucu sekali reaksinya. Mau Mau yang bingung kenapa Chou tiba-tiba membahas hal seperti itu di saat seperti ini, mengangkat tangan untuk menjentak kepala bocah itu. Tapi Jinshi justru berkata, "Oh ya?" Lalu ia mengeluarkan dompetnya dan meletakkan sekeping perak besar ke tangan Chou, jumlah yang jauh lebih banyak daripada uang jajan anak kecil manapun. "Hah? Apa ini? Buat apa, Paman? Ada apa?" tanya Chou bingung. "Oh, aku hanya ingin kau menjalankan tugas kecil untukku. Pergilah dan jangan terburu-buru kembali." Mau Mau terpaku, matanya terbelalak. "Wow, Paman memang yang terbaik." "Ya, pergilah sesuka hatimu." "Chou," seru Mau Mau. Tapi bocah nakal itu melenggang keluar toko seolah tugasnya sudah selesai. Mau Mau melompat untuk mengejarnya, tapi tiba-tiba ia merasakan sensasi menggelitik di sepanjang tulang punggungnya. "Tuan, Jinshi." "Wow, ternyata benar. Ini benar-benar manjur." Jinshi tersenyum penuh kemenangan. "Dan aku belum selesai membalasmu. Tak pernah ada pemuda mana yang terlihat lebih nakal dan jahil daripada Jinshi pada saat itu." Nah, itulah cerita kita untuk kali ini Sobat Micin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung volume 6. Sebuah penutup yang terasa indah, meskipun sebelumnya kita harus melewati begitu banyak luka, ketegangan, dan jalan cerita yang penuh lika-liku. Dan pada akhirnya, hubungan antara Li Shu dan Basen perlahan mulai bergerak menuju arah yang baru. Dari chapter ini, kita bisa melihat bagaimana cerita yang sempat dipenuhi rasa sakit justru ditutup dengan momen yang begitu manis. Mungkin bukan akhir yang sempurna, tapi setidaknya untuk pertama kalinya, Li Shu bisa mulai melangkah menuju hidup yang berbeda. Terima kasih untuk kalian Sobat Micin yang selalu setia menunggu setiap kelanjutan cerita di channel ini. Kalau kalian punya pendapat, teori, atau mungkin kritik dan saran, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang ingin ikut mendukung channel ini, link donasinya sudah tersedia di deskripsi. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita berikutnya. Admin undur pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Micin!